Oke, kita masuk ke daerah. Halo. Nah, ini harganya tiket 15.000 ya. Di Curug Sikamir ya, Sikarim ya. Tuh. Ya, ini Curug Sikarim. Kita pengen menikmati, sebetulnya ini luar biasa ya, suatu destinasi pariwisata yang cukup keren sebenarnya kalau diolah dengan APBN. Ini karena pemdanya nggak punya duit ya, pemerintah pusat juga tidak mau meluncurkan APBN ya. Ini kalau dikasih APBN 2 triliun saya kira menarik ini sebagai destinasi internasional, sehingga bisa seperti pegunungan di Tiongkok ya, yang luar biasa. Di sana ada gondola, ini nggak ada, ini ada gundulnya ya, nggak susah. Tuh, ini keren tuh, anak-anak foto di cuma ya, tradisional sekali tempat ininya, jalannya ya. Ini suatu luar biasa tuh. Anda bisa foto di sini dengan latar belakang curug ya, air mancur. Tuh. Ini asli menarik ya, asli menarik ini. Oke, mau foto dulu, Cipi ikut foto ya. Oke ya, kita foto dulu ya. Ya Allah, lihat itu. Tunggu. Ya. Tuh, luar biasa nih ya, kita lihat curug. Udah ya, kalau mau renang. Ayo cepat. Ya, ini Awas ya. kerujukan air ya dari atas. Ini bukan bikinan manusia tapi asli dari situasi alam ya. Ini keren ya. Oh, ini mestinya ini dibikin kolam ininya. Sini harusnya nih bikin kolam ini. Ya, di sini harusnya dibikin kolam ya. Luar biasa ini harusnya, sehingga orang sini bisa berendam air dingin sehat ya. Ini semua ini bisa dijadikan tempat wisata yang internasional kelasnya nih. Cuma ya itu tadi, kembali lagi ke uang pembangunannya dari mana rak gitu ini ya. Kalau dari Pemda ya benar lah, tapi kalau pemerintah pusat mau menjadikan ini sebagai destinasi nasional ya, digelontorkan 2 triliun daripada dikorupsi oleh para elit-elit ya, lebih bagus untuk pembangunan seperti ini ya sahabat. Saya juga baru sekali ini, tapi saya mengapresiasi ini ya, luar biasa.
Janganlah. Ini kasih ke sini. Enggak usah lah. Papa, ada Ya. di atas. Itu, ada situ. Tuh, ada yang pakai drone. Wah, ini pakai drone tuh. Itu Papa Maya. Ya. Wah. Ini keren semua. Papa. Ya. Dari sana ya kalah-kalah gini doang ini doang, nggak ada lagi yang lain. Tuh. Wah, ini luar biasa ini kalau dijadikan destinasi nasional ya, ini sudah kebayang nggak kalau sebuah puncak ini ya, dari puncaknya Cikunir ini sampai ke bawah dibikin kereta gondola ya, kayak di Cina. Wah, ini jadi luar biasa. Oke, tuh. Ya, pada foto. Lagi ya, Papa nih. Oke, itulah sahabat sekelumit ya, buat destinasi di daerah Dieng, tepatnya di Cikunir. Ini grojogan. Yo. Lewat mana? Oke. Oh, oke. Kita ambil menuju mobil ya. Saya akan sedikit cerita dan usulan lah pada pemerintah ini, kalau betul-betul dibangun dengan biaya APBN ya, ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita bikin sebagai apa namanya. Iya sih. Abang ada sana sih. Bisa ini tinggi loh. Ya, oke. Ya. Ya. Kembali ya. Jadi sahabat Pikus, ini sebuah wisata Sikarim ini, Grojogan Sikarim atau Mancur Sikarim ini cukup menarik ya kalau kita jadikan sebagai destinasi nasional. Tapi ya harus diperbaiki kembali supaya seperti di Cina ya. Ya, harus ada investasi besar-besaran, ada gondola, ada jembatan kaca, bisa harusnya ya, paling 2 triliun cukup lah ya, akan menjadikan daerah Dieng Banjarnegara ini menjadi wisata nasional, jadi milik nasional. Nah, sehingga semua teman-teman yang ada di sini bisa menaikkan taraf hidupnya melalui UKM-UKM dijual. Nah, juga disempurnakan tentang penjualan UKM-nya. Harus di coaching ya semuanya. Ini sebuah tempat saya kira yang layak dikembangkan, Curug Sikarim ya.
teman-teman. Tuh, Curug Cikarim. Curug Cikarim. Nah, ini saya kira itu dulu ya, sangat potensi untuk dikembangkan oleh pemerintah. Bagaimana menjadikan daerah sini daerah wisata internasional. Nah, kalau sikapnya udah internasional artinya beban biaya nggak boleh dari Pemda, saya kira harus dari APBN. Dan itu semuanya destinasi-destinasi yang tidak hanya 5, ternyata ini cukup menarik. Oke, saya kira itu dulu sahabat Civikus. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terus tune in di channel Civikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau turun dari Curug Cikarim. Ya, Curug Cikarim ini ya pancuran lah ya, pancuran gitu, curug. Jadi ada pancuran dari atas yang bagus sekali tadi yang kita lihat. Ya, sekarang kita turun-turun, lihat di mobil-mobil, banyak mobil yang menggunakan jeep-jeep seperti ini ya. Nih, banyak sekali ya. Nah, sewa jeepnya ini sekitar 450 untuk dia keluarga, satu mobil bisa 5 orang ya, 4-5 orang. Nah, itu sewa dari bawah sana Wonosobo atau Dieng sana ya. Ini turun kita, dan kondisinya sangat tajam turun ini tuh 45 derajat. Jadi harus pandai yang mengendarai ya. Anda kalau bawa sopir terus ya, ini tuh ya, tajam sekali, tajam sekali, tajam sekali. Oh ya, ya ini tajam sekali. Tuh kita papasan hanya bisa untuk 2 mobil ya. Kencang sekali kita, kencang sekali. Lanjut terus ya, tuh kiri kanan ya, memang berliku-liku nih mobilnya. Sehat ya, harus sehat kalau kesini ya. Nah, ini sahabat Civikus, ini suatu pemandangan yang saya kira menarik sekali ya, menarik sekali. Ini memang belum tersentuh oleh pemerintah dengan serius, dari pemerintah pusat dan ya budget APBN ya. Begini nih, istilah saya ini masih sangat natural sekali ya, bagus ya. Saya kebayang kalau ini dibikin yang serius sebagai destinasi wisata internasional ya, ini pasti akan mendatangkan devisa yang menarik. Karena ya mungkin pemerintah agak ragu ya, kenapa ini tidak bisa dibikin destinasi internasional, barangkali tidak bisa menyedot wisatawan asing. Nah, ini belum pernah kita seriusin kecuali di daerah tertentu ya. Kalau Bali udah jelas lah ya, tapi kalau ini saya merasa pegunungan yang sangat menarik, sangat indah menurut saya ya. Tuh, wah, tempatnya bagus sekali ya. Bayangkan kalau ada gondola ya, kemudian di pegunungan sini itu juga dibangun semacam kaca, ada jembatan kaca dan macam-macam lah ya, rekayasa manusia lah. Nah, ini pasti yakin sekali bahwa akan mendatangkan wisatawan, minimal wisatawan di ASEAN lah untuk sini ya. Tapi ya harus dengan rekayasa teknologi dan investasi yang cukup besar ya. Oke, sebentar.
kita lanjut perjalanannya terus ya. Tuh ada tempat untuk berfoto-foto ini ya, tempat berfoto kanan kiri bagus sekali ya, seperti Swiss Van Java kali ya. Ini menarik tuh, ada yang berhenti memang untuk ambil gambar ya, foto-foto ya. Jadi memang ini belum diapa-apakan, baru jalan saja ini dibangun ya. Nah, belum dirapikan kanan kirinya, belum ada sentuhan bangunan yang bisa mendatangkan minat untuk kesini. Itu jadi masih asli ya, seperti pancurannya tadi itu ya udah begitu aja. Kebayang kalau dibikin semacam kayak kolam renang gitu kan di bawahnya, wah seru pasti ya. Ini betul-betul tempat wisata yang masih asli, yang belum disentuh oleh pembangunan secara nasional. Mungkin pembangunan daerah ini rekayasa Pemda sih sudah ya, tapi ya sekedar hanya untuk jalan dan perbaikan tempat-tempat aja. Nah, wah ini kalau diupayakan ya dengan serius, dana nasional itu daripada uang ada 6 triliun dikorupsi, 200 triliun dikorupsi, wah mending untuk seperti ini. Nah inilah gambaran kita itu sebetulnya bangsa yang makmur tapi masih banyak kemiskinan karena di sana sini belum ada pembangunan yang serius dari sentral, uangnya belum merata untuk dikirim ke daerah-daerah ini ya. Tuh asal jangan pakai ego apa ya, ego kementerian lah ya gitu ya, atau ego sektoral. Jadi ya nggak mungkin seperti ini ya. Ini betul-betul sebuah tempat yang menarik menurut saya, sangat menarik. Ini mendung ya, terus ya. Oke, suasananya di sana mendung, kelihatan ini cerah ya, luar biasa itu, tajam sekali. Oke. Oh, perjalanan lika-liku menyenangkan. Waduh, tapi si pengendara mobil harus pandai nih ya. Terus oke. Ya, kita coba. Ntar kita lihat lapangan. Habis. Ya. Oke, kita berhenti. Nah, kita berhenti, kita lihat. Nah, oke. Demikian travel yang kedua ya, seri yang kedua, trip kedua. Terima kasih.